Tayyib. Sekarang faslun. Man intaqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'. Sekarang bab berikutnya yaitu artinya man intaqada wudu'uhu, barang siapa yang batal wudunya atau tidak punya wudu, haruma alaih, maka haram baginya arba'atu asya', 4 perkara. Man intaqada wudu'uhu, barang siapa yang batal wudunya atau dia tidak punya wudu dalam keadaan hadas kecil, maka haram bagi orang tersebut 4 perkara. Satu apa? As-salah, salat. Yang kedua, at-tawaf, tawaf. Yang ketiga, massul mushaf, memegang Al-Qur'an. Memegang atau menyentuh Al-Qur'an. Yang keempat, hamluh, membawa Al-Qur'an. Membawa Al-Qur'an. Ingat-ingat. Orang man intaqada wudu'uhu, orang yang batal wudunya, maka haram bagi dia 4 tadi. Salat, tawaf, memegang Al-Qur'an, dan membawa Al-Qur'an. Ini berlaku kepada laki dan perempuan. Oke. Jadi orang yang tidak punya wudu, dalam arti nggak punya wudu, batal. Atau dia punya wudu, batal dengan sebab 4 perkara yang kemarin. Salah satunya entah dia kentut, atau dia memegang kemaluan, atau dia bersentuhan dengan kulit perempuan, misalkan laki, atau dia tidurnya yang pantatnya ada celah, ya, maka batal misalkan wudunya, maka dia nggak boleh melakukan 4 hal ini: salat, tawaf, megang Al-Qur'an, dan membawa Al-Qur'an. Salat. Yang pertama salat. Salat apa yang nggak boleh? Salat apapun itu. Salat wajib ataupun salat sunnah. Salat wajib ataupun salat sunnah. Salat wajib ya salat 5 waktu. Atau salat sunnah yang dinadarin, jadi wajib hukumnya. Ataupun salat sunnah apapun itu, sunnah rawatib, atau sunnah zatus sabab, yang salat duha, witir, dan lain-lain. Nggak boleh. Ya, haram hukumnya. Kecuali ini ada tambahan. Kecuali dia dalam keadaan dipaksa, maka boleh. Yang sekiranya kalau dia nggak sholat, dibunuh, diancam, bisa membahayakan dirinya, nggak apa-apa, karena terpaksa. Yang kedua, dia memang tidak ada untuk air wudu, untuk wudu, ataupun tidak ada untuk tayamum, tetap sholat. Ya, tetap sholat. Dia tidak ada wudu ataupun nggak bisa tayamum, tetap dia sholat, tapi nanti sholatnya diqadha. Sholat li hurmatil waqt namanya, saking wajibnya sholat tuh. Kenapa? Takut dikhawatirkan pada waktu itu ketika malaikat Israel menyebut nyawanya, dia nanti dicatat sebagai orang yang meninggalkan sholat. Misalkan contoh, ketika waktu maghrib kan pendek, misal dia enggak dalam keadaan musafir, misal nggak, kalau musafir kan bisa dijamak, dia dalam keadaan mukim, misal dia mau wudu nggak ada, mau tayamum juga nggak bisa, nggak ada, ya kan? Misalkan di penjara atau dikunci, dikurung, maka bagaimana? Dia mau wudu nggak ada, mau tayamum juga nggak bisa. Nanti kita bahas tayamum itu nggak sembarangan, ada syarat-syaratnya ya. Nanti setelah ini ada bab tayamum. Terus bagaimana? Nggak sholat? Ya nggak, tetap sholat. Namanya sholat lihurmatil waqt, lihurma menghormatin al-waqt, waktu. Sholat menghormatin
waktu. Nanti kalau misalkan dia udah keluar, ada air, dia bisa wudhu, maka sholat tadi diqadha. Paham ya? Yang kedua, orang yang tidak punya wudhu atau batal wudhunya, haram bagi dia tawaf. Tawaf apapun itu. Tawaf wajib ataupun tawaf sunnah. Tawaf wajib ataupun tawaf sunnah. Ya, tawaf wajib seperti dalam haji. Ya, tawaf gudum. Tawaf ketika lagi dia melakukan rukunnya. Tawaf sunnah ya tawaf sunnah. Sama aja, harus dalam keadaan punya wudhu. Nggak punya wudhu, nggak boleh tawaf. Ya, tawaf di masjid di Ka'bah. Kemudian nomor 3 yang diharamkan bagi orang yang tidak punya wudhu adalah massul mushaf. Menyentuh atau memegang Al-Quran. Bismillah. Massul mushaf. Ini misalkan Al-Quran, misal. Maka menyentuh apapun itu apapun itu, baik itu sampulnya, ini sampulnya misalkan, apalagi lembarannya, ya. Dan termasuk juga adalah talinya Al-Quran kan ada buat tanda tuh, ya. Kemudian apapun itu yang berhubungan dengan Al-Quran itu nggak boleh. Beb, Al-Qurannya robek. Selama itu dikatakan Al-Quran, nggak boleh. Paham ya? Nggak boleh. Menyentuh ya, memegang. Orang yang nggak punya wudhu. Terus, kalau misalkan Al-Qurannya, Beb, jatuh. Kalau kita nggak ambil, maka kesian. Ya, nanti sama aja tidak mengagungkan daripada syiar agama Allah. Maka bagaimana? Ya diambil, minta tolong dulu. Kalau bisa minta tolong. Kalau nggak ada, kita ambil. Kalau bisa ngambilnya dengan tisu atau dengan kain atau dengan yang lain, tidak menyentuh langsung. Itu karena darurat juga itu loh. Ya. Tapi kalau misalkan ente pakai lagi ini nih, ente pakai pena, mana pena ambilnya? Sama pena. Nah, nggak usah. Misalkan ente pakai ini. Ini Al-Quran, misalkan ini lagi di meja, misal. Ente giniin aja nih, nggak nyentuh. Nggak apa-apa, nggak nyentuh secara langsung. Paham ya? Langsung nggak boleh. Baik dengan kuku, walaupun dengan kuku. Wahamluh, termasuk juga orang yang tidak punya wudhu, nggak boleh membawa Al-Quran. Ente ini ada Al-Quran, ente nggak punya wudhu, ente bawa, nggak boleh, haram. Haram. Terus bagaimana kalau misalkan kita tiba-tiba lagi bawa Al-Quran di dalam tas? Dalam tas, kita tadi punya wudhu, masukin Quran tadi di dalam tas, tiba-tiba kita membatalkan wudhu tadi, entah dengan kentut misalkan, maka bawaan itu kan membawa. Nah, dilihat dulu. Yang dibawa tadi apa aja? Ada barang-barang lain pastinya kan? Nggak mungkin Al-Quran doang. Pasti ada mungkin jajanan, atau pensil, buku. Maka kalau seperti demikian, kalau ente niatnya bawa barang dengan yang lain, umum, nggak niat bawa Al-Quran aja, itu boleh. Tapi kalau ente niatin bawa tadi cuma untuk bawa Al-Quran aja, nggak boleh. Tapi kalau ente niatin bawa buku, bawa pensil, nggak masalah. Walaupun itu cuman Al-Quran sama jarum. Misalkan di kresek nih, atau kantong. Di kantong ini ada Al-Quran sama jarum. Ente niatnya bawa jarum. Atau niatnya jarum sama Al-Quran. Boleh kayak gitu. Tapi kalau niat ente untuk membawa Al-Quran, dan ente dalam keadaan hadas kecil, nggak punya wudhu, nggak boleh. Paham nggak? Paham apa nggak?
Tayyib. Itu menurut Imam Ramli, tapi kalau menurut Ibn Hajar tetap nggak boleh. Dikatakan di sini fa in kana ma'a mata walau nahwa ibrah fa in qasada al mata faqat aw ma'al mushaf lam yahrum. Aw qasada al mushaf wahda harum. Aw atlaq lam yahrum inda Ramli. Intinya nggak masalah, nggak ada apa-apa. Imam Ramli memperbolehkan. Jadi kalau solusinya bagaimana, Bib? Misalkan kita lagi mau ngaji nih, bawa Al-Quran. Kita punya wudu. Tapi di pertengahan jalan batal. Gimana? Masa ente tinggal? Ya kan enggak kan? Ente niatnya jangan niat bawa Al-Quran aja, tapi niat misalkan bawa kue. Atau misalnya ente mau ke majelis Al-Muslimin, Ana lagi bawa duit nih, 20 juta buat Habib Rocky misal, ya kan? Karena bawa duit 20 juta nih, ya udah lama nih, ya nggak bantu guru, ya nggak buat majelis, misal ya nggak begitu, ya nggak, betul nggak? Nggak apa-apa kayak gitu. Tapi kalau ente niatnya bawa Al-Quran aja, itu nggak boleh. Paham ya? Di Habib saranin, ente niatnya umum gitu loh. Jangan niat bawa Al-Quran aja. Boleh kalau niat bawa Al-Quran bagus, tapi intinya harus dalam keadaan wudu. Sama kayak kalau kita kan mau musafir, biasa kita mau pergian, kita pengen bawa Al-Quran, maka bagaimana niat aja. Ana niat di dalam tas ana nih bukan Al-Quran aja, tapi niat bawa baju, ya, bawa makanan, bawa alat kantor, alat kerja, niat umumnya. Maka ketika ente batal nggak masalah, tapi perlu dicatat, digaris bawahin, ente jangan mentang-mentang bawa Al-Quran tapi ente nggak muliain niat Al-Quran, nanti taruh di bagasi tasnya, ya, atau ditaruh di bawah. Misalkan naik pesawat, ya jangan ditaruh di bawah juga, ambil tuh Al-Quran taruh di bagian atas. Tapi lu muka nggak ada naik pesawat sih, naik bis ya. Nah, misalkan naik bis jangan taruh di bagasi bawah, tapi ambil Al-Qur'annya, ambil dari koper, tapi ente taruh di bagasi atas tuh. Ya, orang yang memuliakan Al-Qur'an, dia bakal dimuliakan oleh Al-Qur'an nanti. Ada cerita seorang fasik, orang yang Masya Allah berbuat dosa terus, gak pernah taat. Suatu saat dia lagi mabok, dia nemuin tulisan basmalah bismillahirrahmanirrahim di got. Tau got kan? Parit. Apa ya? Got kan? Ya. Kan kotor, bau, banyak kotoran, tempat yang menjijikkan. Diambil sama dia, dibersihin, terus dikasih minyak wangi. Ya, minyak wangi ini kayak gini. Wangi dikasih, terus ditaruh yang paling atas sama dia. Subhanallah, Allah kasih hidayah dia. Gak lama kemudian dia meninggal. Ada orang mimpi dia mendapatkan magom yang sangat tinggi di sisi Allah. Ditanya, kamu dengan apa bisa begini? Dengan memuliakan kalimat basmalah, bismillah. Nah, jadi yang disepelehin bismillahirrahmanirrahim itu luar biasa, dan itu termasuk salah satu ayat Al-Quran di dalam surah Al-Fatihah. Ya. Nah, itu contoh. Kita kan kadang-kadang enggak. Coba kita cek di rumah kita sekarang. Al-Qur'annya kita di mana? Jangan-jangan Al-Qur'an kita di bawah. Di bawah buku pelajaran, di bawah buku ekonomi kita, di bawah buku kuliah kita. Allah waliyadzubillah, sampai debuan ya. Coba ente cek di rumah ente masing-masing sekarang, Al-Qur'annya di mana nih? Ya. Boro-boro dibaca, ditaruh aja nggak benar, apalagi dibaca ya. Coba ente cek, ente taruh tempat yang paling tinggi, yang paling mulia. Kata insya Allah kalau ente begitu, ente bakal dimuliakan di dunia dan akhirat. Jadi kalau ente anggap sepele, itu kalamullah, hati-hati ya. Itu bakal disepelehin nanti di dunia dan di akhirat. Waliyadzubillah min dzalik. Tayyib, kita lanjut. Ingat tuh, orang yang nggak punya wudhu tadi haram ada 4. Nggak boleh sholat, nggak boleh tawaf, nggak boleh megang Al-Quran, nggak boleh bawa Al-Quran. Dan ada tambahan di sini, nggak boleh apa lagi? Seperti salat juga apa? Seperti sujud syukur nih. Ingat nih, sujud syukur. Jangan mentang-mentang lagi senang, lagi bahagia, ente tiba-tiba langsung sujud syukur. Nah, ini perlu diperhatiin, sujud syukur seperti salat.
harus dalam keadaan wudu. Terus harus nutup aurat. Kalau yang laki auratnya antara pusar dan lutut, yang perempuan berarti pakai mukena. Semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Yang seperti kita lihat di TV-TV itu nggak beres, salah itu. Terus ngadep kiblat. Ada niatnya, ada caranya. Ini tiba-tiba menang, main tinju menang, sujud syukur, udah aurat kebuka ya. Terus nggak wudu. Apa ini ajaran siapa? Nggak beres ya. Jangan, Allah kan penting, Allah tahu, ya Allah tahu, tapi ada syariah, ada ajaran dari Nabi Muhammad. Penting hormatin Nabi apa enggak, balikin lagi sama dia, begitu. Ya. Buat apa Allah ngutus Nabi Muhammad? Buat apa Allah nurunin Al-Qur'an? Harus ada tata caranya. Semua harus ada, ngikutin aturan gitu loh. Nggak bisa semau kita. Adapun diterima ataupun tidak diterima, asal kita sesuai dengan syariah, itu urusan Allah. Itu urusan Allah, yang penting kita jalanin. Kemudian seperti apa lagi? Sujud tilawah. Sujud tilawah tuh ketika kita ngaji ada tulisan nanti di situ sajadah ya. Nah, itu disunahkan kita sujud tilawah. Allah sujud, kita bacaan tuh ada subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, ada bacaan doanya ada lagi. Dan seperti lagi apalagi khutbah Jumat. Khutbah Jumat juga harus dalam keadaan wudu. Taib. Adapun khutbah Id enggak wajib. Khutbah Idul Adha atau khutbah Idul Fitri enggak wajib, tapi kalau khutbah Jumat harus dalam keadaan wudu. Taib.